Kita mulailah guru langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami muliakan para habaib, para alim ulama, guru-guru agama, serta tokoh-tokoh masyarakat. Yang kami muliakan Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Juhdian Nur beserta rombongan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian yang kami muliakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas limpahan rahmat, karunia serta nikmatnya yang tiada terhingga, khususnya nikmat iman dan Islam serta nikmat kesehatan dan kekuatan, sehingga di malam yang berbahagia ini kita dapat mempererat tali silaturahim atau tali kasih sesama muslim. Salawat serta salam kita sampaikan keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut beliau ila yaumil akhir. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin sekalian yang kami hormati, rangkaian acara kita pada malam hari ini adalah pertama kita pembukaan, kedua mungkin sepatah kata dari panitia penyelenggara, dan acara selanjutnya kami serahkan kepada rombongan grup mata dari Al-Mukarram Kiai Haji Juhdian Nur. Jadi untuk mempersingkat waktu, marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan membacakan Ummul Quran suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Semoga kita awali acara ini dengan bersama-sama membacakan Ummul Quran surat Al-Fatihah tadi. Kita senantiasa mendapatkan bimbingan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya acara sepatah kata dari penyelenggara kami perintahkan kepada Dr. Andes Haji Fahrudin MA, kepada beliau kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah. La hawla wa la quwwata illa billahil alil azim. Yang sama-sama kita muliakan, Allah Ta'ala muliakan guru kita, Guru Haji Ahmad Juhdian Nur, yang sama-sama kita muliakan para habaib, guru-guru agama, dan semua jamaah majelis ilmu, majelis zikir, majelis salawat yang malam ini berhadir di tengah-tengah acara kita. Alhamdulillah wa syukurillah atas segala limpahan rahmat dan karunia Allah, kita bersama-sama dapat hadir di majelis ini. Salawat dan salam keselamatan dan kesejahteraan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, selalu tercurah bagi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, keluarga, dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Dan kita berdoa bersama dengan barakat guru juga kita mendapatkan syafaat nanti di yaumil qiyamah dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama dan utama selain bersyukur dan mengucapkan salawat, kami haturkan ribuan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, terutama kepada guru yang alhamdulillah dapat mengabulkan hajat kita semua untuk memberikan siraman rohani, tausiah, nasihat agama kepada kita semua. Kemudian yang kedua, kami ucapkan ribuan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua jamaah, warga komplek Mandiri Lestari dan sekitarnya, pengurus Masjid Nurul Islah, yang alhamdulillah kita bisa melaksanakan kegiatan ini atas kebersamaan kita semua.
Yang ketiga, kami memohon maaf khususnya kepada guru apabila dalam kegiatan pelaksanaan ini terdapat kekeliruan dan kesalahan. Pada jamaah, kepada masyarakat kami juga memohon maaf yang sedalam-dalamnya. Demikian yang kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون.
الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم بنية القبول وتمام كل سؤال معمول وبنية أن الله يرزقنا المسلمين الفتوح والمنوه والرسل وصلاح الجسد وتوبة النصوح وأن الله تعالى يغفر لنا الذنوب ويستر لنا العيوب ويجعلنا والمسلمين والمسلمات من عباده الصالحين وأوليائه المتقين على تلك النية وعلى ما نوى به شيخنا. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. وبارك عليه. يا أيها المشتاقون إلى رؤية جماله يا رجل وفاء يا سادتي
وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قد أوجد من نوره نورا به عم الهدى. سبق العوالم في الوجود بأسرها فالكل منه في الحقيقة مبتدا. أعني بذلك نور من ساد الورى وسكت عناصره الشريفة مهتدا. المصطفى خير الخلائق من سما وعلى على فلك السيادة سوددا. صلى عليه مسلما مولاه مع آل له والصحب ما نجم المدى. هو رحمة للعالمين ونعمة فاضت على كل البرية بالندى. هو صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين ونعمة فاضت على كل البرية بالندى. هذا وأرجو الله من إفضاله عونا على نظمي لمولد أحمدا كي تنعش الأرواح عند سماعه وتقلد الأسماع الدر النضدا. اعلم بأن الله قدر سابقا مكينه هذا الجناب المفردا إذ قال جل لقبضة من نوره كوني بقدرتنا الحبيب محمدا. فهو الحبيب المجتبى قدما كما قد صح هذا بالدليل وأسندا. وعليه في الأسد النبوة أفرغت ولنا به المولى المعظم أسعدا. وبوجه آدم لاح هذا النور إذ خرت ملائكة المهيمن سجدا. ولسائر الأصنام منه منقل حتى استقر بوالديه وأبدا. وحمى الإله من السفاه أصوله وعلوا به شرفا أثيلا أمجدا. ولوالديه الرب قد أحيا كما قد جاء هذا في الحديث وأيدا.
قد آمن حقا بي واستوجب كل النجاة وبالجنان تخلدا فهما يقينا ناجيان ومن يقل بخلافنا ضل السبيل وأبعدا وكذا جميع أصوله مأواه دار النعيم كما رواه من اهتدى بالصلاة وبريا وادر عليه السلام ذلك سرمدا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى فهو النبي محمد بن نبيهم من كان عبد الله كهفا سيدا وبعبد مطلب أبوه لقد دعي وهو ابن هاشم الجواد المقتدى أعني ابن عبد منافهم من ينتمي لقصين بن كلابهم مجني الصدى وهو ابن مرة نجل كعبهم الذي للؤيهم نسب ابن غالب العدا ذاك ابن فهر من أبوه مالك قد كان حصنا للأنام ومعضدا السيد بن النوضر مفرد عصره من بالنضارة والجمال تفردا هذا هو ابن كنانة ابن خزيمة من بالفخار سما وفاق الفرقدا وهو ابن مدركة بن إلياس الذي في صلبه سمع النبي موحدا يعزى إلى مضر هو ابن نزارهم عني بهم نمعدهم من أرشدا وهو ابن عدنان الإمام المنتقى من للنبي له انتساب مكدا هذا هو النسب الذي اتفقوا عليه ومن يخض من بعد خالف واعتدى وإليه قد كان المشفع ينتهي ويكذب النسب مهما عددا وهو الذي فرض علينا حفظه وكذاك كل مكلف قد وحدا أكرم به نسبا بإقد نظامه وحلى مفاخره الوجود تقلدا صلاة الله صدق الله ما حكى
وصح الرضا وتنال التلاقي وقد جاء لنا من كل جانب وبطيبة قد كان ذلك منذ أتى أخواله من أرض الشام مسعدا
وأقام فيها عندهم متوجعا شهرا سقيما صابرا متجندا وضريحه قد أشرقت أنواره من زاره نال المنى والمقصدا ولدى تمام الحمل 9 أشهر حانت ولادة من أتانا مرشدا وتأرجت أرجاه هذا الكون من نفحاته وبدا الحبور مجددا وتنفست أنوار صبح طلوعه حتى غدا ليل الضلال مبددا ولأمه في الطلق جاءت مريم وكذاك آسية التي منحت هدى وأتى من الفردوس حور معهما ليكون تأنيسا لها وتوددا فهناك قد جاء المخاض فأبرز اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله قد كان طه المصطفى خير الورى خلقا وخلقا مثله لن يوجدا مبيض لون قد تشرب حمرة ناقمة مربوعة سقيت ندى سهلا لخد كث لحيته التي قد شرفت وعظيم رأس مجدا أقنى لعرنين أغر وواسعا فمه حوى طرا وحسنا أوحدا وكحيل طرف كان سيدنا كذا ذا جبهة فاقت هلالا أرشدا وحوى حواجب زججت وتفنجت أسنانه محمر خد أوردا وإذا مشى متكفئا فكأنما ينحط من صبب على مسترشدا من حسن طلعة وجه الشمس اقتسد وبنور ضوء جميله البدر ارتدى ويفوح منه شدا يفوق بطيبه مسكا ذكيا مستطابا أجودا ويعظم الشرفاء والفضلاء ولم يحقر فقيرا بل نداه تعودا ولأهله ذا خدمة متواضعا لله في دار الفناء زاهدا والثوب يرقع بل ويخصف نعله والعذر يقبله ويصفه عن عدا لله يرضى إن فشت حرمته إذ في عواكبها الرذا وتهابه كل الملوك جلالة ولمن يلاقي بالسلام قد ابتدى فيمزه الأصحاب حق مساه ولهم من عصر يزال مسددا كم من خصائص ليس يحصر جمعها وبها ختام الرسل أضحى أخرى اللهم صل وسلم وبارك
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama ulun ucapkan terima kasih kepada panitia masjid yang telah memberikan kepada ulun waktu dan kesempatan untuk memberikan tausiah nasihat agama pada malam hari yang penuh berkah di tempat yang mulia dan penuh berkah ini. Semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini menyebabkan kita semua mendapat ridho daripada Allah Subhanahu wa taala serta mendapat syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian daripada itu, marilah sama-sama kita berusaha berjuang untuk meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, anugerah dan kasih sayangnya yang sebenarnya selalu ada, hadir dan menyertai hidup dan kehidupan kita. Bahkan di malam yang penuh berkah, rahmat dan anugerah ini, kita merasakan tambahan rahmat, nikmat, anugerah yang didatangkan oleh Allah dalam hidup dan kehidupan kita. Seiring dengan itu, kembali kita memohon kepada Allah, semoga salawat dan salam, kebesaran, keagungan dan kemuliaan selalu ditambah-tambah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada junjungan kita semua, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada keluarga beliau, sahabat, tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hidup dan kehidupan ini kita adalah makhluk dan seorang hamba yang bagaimanapun kedudukan kita, setinggi apapun pangkat kita, semulia apapun sebutan dan pujian kepada kita, kita adalah tetap hamba selama-lamanya. Artinya kita berataan hamba kada berisi apa-apa dan kada pantas untuk dapat apa-apa. Kita semua, laki-laki, perempuan, tua ataupun muda, semua adalah hamba. Artinya tidak ada punya kelebihan apa-apa dan tidak pantas untuk dapat pujian, sanjungan dan apapun bentuknya. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari pangkat kehambaan ini kita sayangi dan kita jaga selalu, karena sesungguhnya pangkat paling tinggi, kedudukan paling mulia ketika kita masih menjaga pangkat kehambaan kita. Selama kita masih duduk di kehambaan, selama kita masih sadar adalah seorang hamba, saat itu kita adalah seorang makhluk yang tahu diri dan punya pangkat dan kedudukan yang mulia di hadrah Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjaga pangkat kehambaan ini, karena luar biasa mulianya, banyak godaan, banyak rayuan yang membuat kita kada sadar tak lapas dengan pangkat
kehambaan ini. Hingga akhirnya kita pun menjadi orang yang paling hina di muka bumi karena talapas sebuah pangkat dan kedudukan yang mulia dan agung hanya mungkin karena rayuan dan godaan. Maka untuk menjaga pangkat dan kedudukan sebagai hamba ini, mari kita sama-sama berusaha satu, menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu ingat, selalu sadar kita hamba Allah adalah Tuhan kita. Allah adalah Tuhan kita, kita adalah hamba. Kesadaran ini pun membuat kita berusaha sedapat mungkin sebagaimana seorang istri dengan seorang suami. Kayak orang nang hanyar dinikahi lelakian. Istri yang solehah akan berkata, walaupun hanya di dalam hati, mulai aku dinikahi oleh seorang laki-laki, mulai itu aku tidak harus memikirkan kebahagiaanku, aku tidak harus memikirkan kesenanganku. Mulai hari itu yang kupikirkan bagaimana suamiku gembira, bagaimana suamiku senang, bagaimana suamiku ridha. Ini seorang istri yang salihah, yang melepaskan pikirannya untuk kepentingannya, yang kada lagi memikirkan tentang dirinya, yang ada di benaknya bila suaminya senang itulah kesenangannya, bila suaminya ridha itulah keridhaannya, bila suaminya bahagia itulah kebahagiaannya. Ini seorang istri yang salehah. Perumpamaan ini seperti itu harusnya kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sadar kita adalah hamba, paling kada berpikir dan berniat, mulai hari ini saat aku menjadi hambanya Allah, aku tidak lagi memikirkan kebahagiaan diriku, aku tidak lagi memikirkan apa yang harus senang buat diriku, apa yang harus membuat aku puas. Tidak ada lagi yang kupikirkan itu. Mulai hari ini aku berpikir kayak apa Allah ridha kepadaku, kayak apa Allah senang kepadaku. Karena keridhaan Allah itulah kebahagiaanku. Allah ridha itulah yang membuat aku gembira dan senang. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, nah mari kita coba untuk mencoba jadi jalani hidup yang mau ojek, yang membeca, yang behuma, yang di kantor ke kantor. Pokoknya masing-masing menjalani hidup. Tapi nasib kada tentu sama. Ada nang cangkal begawi kada mau sugih, ada nang bebayanya aja begawi sugih, ada juga nyenasib hanyar lahir langsung sugih, abah mamanya mati mendadak warisan gugur ke wadahinya. Artinya apa? Nasib. Ada yang disugihakan padahal sama dia begawi, ada yang kada disugihakan padahal sama dia begawi. Terus berjuang dan terus berjuang. Tapi satu, setelah sadar menjadi hamba Allah, kita tidak harus memikirkan nasib kita. Disugihakan Tuhan, alhamdulillah. Dimiskinkan Tuhan, kalau Allah ridha aja kepada kita, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Kedada lagi harus memikirkan kesenangan diri, kedada lagi harus unda harus sugih, unda harus berduit, kada, nang penting unda begawi. Amun sugih alhamdulillah, amun kada sing sugihan sudah. Kalau ini yang ditakdirkan Allah, kalau ini yang diputuskan Allah, aku berusaha untuk menerima. Kada boleh aku menolak dan kada hakun. Aku harus belajar untuk menerima.
Kayak apa caranya? Saat kita miskin, padahal sudah begawi, belajar menerima. Kayak apa cara menerima? Berpikiranlah positif. Tuhan memiskinkan kita, pasti ada alasan yang baik. Walaupun kita kada tahu apa alasan, tapi pasti ada alasan yang baik. Pasti. Dan kita kada harus tahu kenapa, ada apa, kada harus. Beranai aja, ranai aja, tenang aja, damai aja. Yang penting kita sudah berpikiran positif, bersangka baik. Tuhan pasti punya alasan, dan alasan Tuhan pasti baik, walaupun unda kada tahu apa bentuk alasan itu. Lalu hati ini belajar nerima, hati ini belajar memahami. Hati ini pun mulai mengerti. Maka saat mulai mengerti, saat mulai menerima, saat mulai memahami, bisa jadi bala berubah menjadi nikmat. Bisa jadi sesuatu yang asalnya kita benci, sesuatu yang asalnya tidak kita terima, menjadi sesuatu yang menjadi teman dalam hidup dan kehidupan kita. Itu nang miskin. Ada juga kasihan, kada paham juga, borokok kada tapi batuk, bingung juga. Padahal berkhidmat dah menjaga rokok, tapi batuk ya. Ada nang berokok kada sing batukan, tapi langsung mati. Artinya dijaga sudah kesehatan, tapi garing juga sekalinya. Si kita coba berpikir untuk mengangkat sebuah masalah, ini putusan Tuhan. Lepaskan keinginan kita, lepaskan pemikiran kita, angkat ini putusan Tuhan. Aku digaringkan oleh Allah. Sambung lagi, ini pasti ada alasan yang baik, walaupun aku kada tahu bentuk alasan itu. Lalu lawan garing itu menerima. Lalu lawan garing itu model kada takutan, lawan kada muar, lawan kada benci. Menganggap bahwa garing itu kada apa-apa, bagus saja. Walaupun akhirnya tetap berobat. Bilanya sembuh, alhamdulillah. Bila kada sembuh, garing udah dimengerti. Kada apa-apa lagi. Sehari di rumah sakit senyum aja, 2 hari senyum aja, 3 hari senyum aja, 4 hari duitnya ada boleh. Bungulan begana, duit ada lagi habis, boleh. Sampai ke rumah mulai garing tuh sembuh, alhamdulillah. Kalau nya kada sing sembuhan, kada papa. Kenapa berkata kada papa? Karena dia telah mampu menerima garing. Kenapa dia mampu menerima garing? Karena dia mengerti garing. Kenapa dia mengerti garing? Dia telah berkeyakinan Tuhan punya alasan yang baik, walaupun inya kada tahu bentuk alasan yang baik itu. Hanya orang yang mengerti, hanya orang yang memahami, yang mampu menghadapi masalah bala dan musibah. Seperti ulun sering sampaikan di majelis taklim, nang paham aja, nang diurut tuh kada sangit, nang diurut tuh kada hamuk, nang paham aja, nang tuha-tuha. Orang tuha tuh bila kasih lahu, ya paham, diurut tuh cagar sembuh dari kasih lahu, datang ke tukang urut, padahal sejam tuh kuciak-kuciak aja, dipukuli tukang urut. Aduh, tahambur, cangkir, sakit, ngaran kasih lahu, tapi kada pernah menganggap lawan tukang urut. Kenapa jadi kada pernah menyangit, kada pernah menganggap, kada berpikiran anu negatif? Inya mengerti, inya paham, padahal kuciak-kuciak. Paham dan mengerti. Kenapa? Karena tukang urut ini menghilangkan kasih lahu. Tuntung beurut malah manis ucapan. Nah, amplok segantian, jangan jara paman lah mau urut ulun. Padahal popuhi sidin tadi. Padahal bilang hapus disakiti sidin. Tapi kenapa?
kada membenci lawan tukang urut? Kenapa kada memuari lawan tukang urut? Padahal dihukum makan sidin karena ngerti, karena paham. Begitulah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari karena itu sering ulun sampaikan di majelis, kita kadang-kadang bingung, kenapa ya jar undas lawas menuntut ilmu lawan penyembah yang ini karena tapi payu berjualan. Bingung juga jar, semalam lagi kada menuntut lawan kada pina penyembah yang anu sugih benar. Imbah sudah nang menuntut nih, anu rajin ke majelis penyembah yang ke masjid. Tapi payu lagi bungol mana aja. Anak asa hendak ampe sembahyang kayak ini jadi. Ini orang kada ngerti, orang kada paham. Umur mungkin 40 tahun. Saat 40 tahun baru hadir pengajian, mencari ilmu agama. Saat umur 40 tahun baru sholat, menggawi nang bagus-bagus. Karena nih orang maasi lawan Tuhan, karena nih orang menurut lawan Tuhan, Tuhan sayang. Kayak apa bentuk sayang Tuhan? Dosanya nang 40 tahun semalam diadili oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ma'adili dosa nang 40 tahun semalam nang mana? Dosa bungol, dosa ada sembahyang, dosa mencuntan duit sikit, duit langgar, dosa nang 40 tahun semalam. Dosa nang 40 tahun semalam lalu dihukum Tuhan. Jar Tuhan unda betakon pulan bin pulanai nyawa hakun hukuman neraka hakun hukuman balak. Tapi kada usahkin Tuhan nyawa menjawab nyawa bebungulan orang. Baik unda pilih akan aja sudah langsung unda hukum nyawa di dunia, unda pukuli nyawa di dunia. Itu ginjar Tuhan wa ya'fu an katsir, sisanya unda maafkan. Ini hukuman dispensasi. Jaka bujuran hukuman ke neraka. Kalau sudah ke neraka, berokogin kada kawa lagi. Minum kada kawa lagi, makan kada kawa lagi. Ini dihukum Tuhan di sini. Di sini hukumannya modelnya encaan lon formalitas saja buat orang beriman. Selapar-lapar kita sarwan kawa jangan. Apalagi malam ini bisa penggancangnya maka istilahnya semiskin kita kada jua kelaparan, sesakit kita kada benar-benar sakit kayak di neraka. Allah hukum. Nah, kenapa Allah menghukum di sini kada di akhirat? Itulah cintanya Tuhan. Itulah sayangnya Tuhan. Seandainya manusia mencoba berpikir positif tentang sebenarnya Allah memberikan kebijakan dispensasi hukum kepada kita, insya Allah saat kita dihukum dengan bala dan musibah kita akan mampu dan jujur berkata raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasul. Insya Allah berani berkata dan jujur raditu billahi rabba. Asal ngerti, asal paham. Kenapa juga jar bingung yonda mbak selawas menuntut ilmu lon penyembah yang nijar, tapi payu lagi hukuman 40 tahun yang kemarin banyak dosa dihukum Tuhan. Penyakit kedatangan, bau jualan kada tapi payu. Ya Allah, sudahnya orang menyambati, sudahnya orang membunguli. Jangan orang membunguli, laki seorang membunguli. Hidup penuh derita, musibah datang silih berganti. Asal ingat dan mengerti, insya Allah akan bisa mampu berkata dan jujur raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasul.
Semalam jadi waktu kada sing sembahyangan itu jadi kada tapi nang kayak ini nyaman hidup, kawan nukar ini kawan nukar itu, duit betuyuh pemayuan. Hah? Kenapa yang sembahyang ini kata pipayu jar semalam tuh kada diherani Tuhan, biarkan Tuhan sama sekali hapus ya Tuhan kena kayak orang mengunjun juga melumbar awas tunggu sisipnya. Tuhan memberi rezeki, wah keluruk Tuhan hadangi kalau besisip kena. Nah, maka mun sudah tang diangkat disisip Tuhan langsung ke neraka, besiang kada lagi apa kada langsung tegoreng. Mari kita mencoba. Tidak ada amalan yang tetap kawat mempertahankan hablum minallah, hubungan status kita dengan Allah, hubungan hamba dengan Tuhan kuat bertahan, tidak ada jalan selain belajar berpikir positif, mencoba sedikit demi sedikit mengerti, memahami apapun yang dilakukan oleh Allah kepada kita. La yus'alu amma yaf'alu. Allah berikan kita musibah, jangan ditanya lagi, langsung dijawab bahwa pasti Tuhan punya alasan, alasannya pasti baik, walaupun kita kada harus tahu bentuk alasan itu. Jangan lagi bertanya kenapa, ada apa, kenapa yuk ndak harus nang dapat bala, kenapa ini nang mau gilaan ini nang mau nek. Jadi mari kita sama-sama jagalah hubungan kita dengan Allah. Jangan sampai kita ampihan lawan Allah. Jangan sampai kita cerai dengan Allah hanya gara-gara kenyamanan dunia yang memisah kita kepada Allah. Yang tersebut di dalam Al-Quran bahwa kenyamanan dunia, iblis, nafsu yufarriqu bainal mar'i wa zawjih, bahwa dia mampu memisah orang yang sedang bercinta antara suami dan istri, antara hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai madahkan Tuhan kada adil, sampai madahkan Tuhan kada bijak. Jaga hubungan ini, karena hubungan ini adalah hubungan yang luar biasa. Jangan sampai ampihan, jangan sampai putus, jangan sampai bercerai dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini sesuatu yang luar biasa yang disebut hablun minallah. Nah, jadi mari kita mencoba bilanya dudukan laki bini kada tapi payu berjualan jadi jernang laki, pasti dingai ada hikmatnya, ada baiknya napakah nih. Jadi nang bini pulang mintu jua bepender, yang pasti ini ada baiknya, ada hikmatnya, ramai. Cuma karena kita bungul, jahil, malam berkumpul bini beriristaan. Taulah beriristaan. Kenapa abahnya kita nih waluh, dia waluh nang dimakan tuh aja nang dipendam, kena pulang nang laki kayak tujuan tahu yaitu hidup punina. Kenapa kau derita penuh derita, di sini sambati orang, situ sambati orang, di sini kada dipercaya orang. Kenapa yo kenapa? Jadi jenang bini itu bingung juga. Kenapa? Jangan lagi pernah bertanya, langsung jawab. Kita punya dosa, wajar kita dihukum. Kita punya salah, wajar kita dihukum. Kita kemudian dihina orang, kemudian dicaci maki orang, disambati orang, anggap itu hukuman kita terhadap dosa yang pernah kita lakukan. Hingga kita setidak-tidaknya mampu berkata, raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan.
laki bini jadi jernang laki, yaitu aku nih banyak dosa, yaitu ulun nih banyak dosa. Jadi mari kita minta ampun kepada Allah. Kedusah lagi membahas orang nang ini itu, orang me ini, orang me itu. Langsung aja kita nih dengan banyak dosa. Ih jenang bini. Jadi berdua astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Subuh mandi wajib, berdua kan nyaman. Kenapa? Karena penderan manis, pemikiran positif, hati pun tenang dan bahagia. Kadada berpikir nang kada-kada. Kenapa Tuhan kayak ini? Kenapa Tuhan kayak ini? Kayak apa? Kenapa? Ada apa? Sampai kadang-kadang Tuhan ini sakuja pilih kasih yang lawan orang disugihakan lawan kita kada. Orang nang kada penyembah yang sugih, kita nang penyembah yang kada sugih. Tuhan ini locok. Padahalnya Tuhan locok. Gerunum. Saat kita sudah menggerunumi Allah Ta'ala, saat kita sudah kehilangan pengertian dari Allah Ta'ala, suruh je berzikir. Ada mau lawas kayak hendak memuji, inya aja biasa menyambati. Kayak hendak menyanjung Allah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallah. Kayak hendak tugul lawas berzikir memuji Allah, gawiannya aja mahapak lawan Tuhan, gawiannya menyambati lawan Tuhan. Kada mau tugul pang membaca la ilaha illallah, ya langsung goreng dah. Kada mau asyik, kada mau lezat. Lezatnya ibadah, lezatnya iman kada terasa. Kenapa? Karena inya mahwal Allah Ta'ala, karena inya mempermasalahkan Allah Ta'ala. Setidak-tidaknya awal permasalahan inya lawan Allah, kenapa yuk Tuhan kayak ini lawan unda, kenapa yuk Tuhan kayak ini lawan unda. Lalu memuji pian orang baikan, pian akada kawalawas memuji Allah, inya aja menyambati lawan Allah Ta'ala. Mari kita jaga hubungan yang luar biasa ini. Nah jadi sudah, pokoknya hidup kita, kehidupan kita pasti ada hikmatnya, pasti ada baiknya. Bini mendukung, laki mendukung, tidak ada kata yang paling indah selain satu, alhamdulillah atau astagfirullah. Selesai. Kalaupun kita merasa punya dosa, astagfirullah. Astagfirullah, astagfirullah, ulun salah ya Allah, ampuni ulun, wajar pian hukum makan ulun, wajar pian adab ulun. Tapi di sini ini kebijakan. Di akhirat mudahan jangan lagi raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Nah oleh karena itu subuh kita pun memuji Allah. Allahu Akbar, sembahyang subuh, sembahyang zuhur, sembahyang asar, sembahyang maghrib, sembahyang isya. Kalau kita kadadahuan lawan Allah, bapa panggiran lawan Allah tuh nyaman, lezat benar. Orang kadadahuan lawan mintuha, belang ke rumah mintuha, nyaman berorokoan. Karena kadadahuan lawan mintuha. Tapi mun ada hual lawan mintuha, belang ke rumah mintuha, paling di muka pagar. Umpama terdapat jual lawan mintuha, betul tundukan aja nah. Kenapa? Muar melihat mintuha. Kadada kelezatan dalam pertemuan, kadada kenyamanan dalam pertemuan. Apa artinya Allahu Akbar? Apa artinya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Kalau hatinya terbiasa menyembah Allah, kalau hatinya sukanya menyembah Allah, dia tidak akan pernah merasakan lezatnya ibadah memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita coba jaga mulut kita, jaga pikiran kita, jaga hati kita. Satu yang kita jaga, tetaplah pada berpikir positif, belajar mengerti. Tuhan berbuat pasti punya alasan, alasannya pasti baik, dan aku tidak harus tahu bentuk alasan yang baik itu. Yang penting aku berpikiran positif. Tuhan pasti sayang dengan aku, Tuhan pasti cinta dengan aku. Dalam bentuk apapun Tuhan datangkan musibah dalam hidupku, aku siap menghadapi, menerima dan memahaminya. Bahkan aku bisa berkata dan jujur, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasul. Hablum minallah, sebagai hamba. Yang kedua, mari kita jaga
hubungan dengan hamba Allah yang sama-sama hamba. Sederhana, Allah mengajarkan kepada kita sebagaimana lawan Allah kita berpikiran positif, sebagaimana lawan Allah kita selalu menyangka Tuhan punya pasti alasan yang baik, walaupun kita kadang harus tahu alasan itu. Ketika bergaul dengan manusia pun cobalah membiasakan melihat sisi yang positif dan baik di diri orang. Jangan suka dan sering melihat yang jelek di dalam diri orang. Biasakan sebagaimana biasa sama Allah yang baik, maka ketika bergaul dengan manusia, kebiasaan bergaul dengan Allah dibawa lagi dengan pergaulan kepada manusia. Apapun yang kita lihat di diri orang, lihatilah nang bagusnya, lihatilah nang baiknya. Inilah kekuatan hablun minan nas. Ulun nyambati pian kawa, pian nyambati ulun kawa, kita sama-sama kurang. Kalau anak bersesambatan gampang, ulun namanya nyambati pian gampang, pian gin nyambati ulun gampang. Karena ulun punya kekurangan, pian punya kekurangan. Kedada orang yang sempurna. Kalau hidup bersesambatan itu kedada tanah. Bongol, tambok, bangsat, kurang ajar, jarang. Nyaman lah didengar. Bongol, apa tambok, jangan. Kada nyaman. Kenapa? Karena kejelekan yang kita lihat. Cobalah untuk mencoba dan terus mencoba melihat sisi positif dari diri seseorang. Kenapa? Karena kita telah bergaul dengan Allah cara seperti itu. Berpikir positif, menyangka dan belajar ngerti sama Allah. Ketika bergaul dengan manusia pun kita mencoba untuk apa? Melihat sisi yang baik. Maka dari karena itu, mari misalnya satu kampung, satu desa, tetap melihat dan memandang yang baik, yang bagus. Jangan sampai ketujuh kita mengangkat yang jelek-jelek dari cerita orang. Kenapa? Satu, menyambati orang tuh kada boleh. Dua, bati orang tuh muar pasti muar. Nyau tahulah ya. Ada kelak nang rancak buku piah bebaju koko betape. Tahulah nyawa nang rancak buku piah. Tahu enggak? Itu maling sekalinya. Nyau tahu ada. Nah yaitu maling itu. Kada pernah kita rapat, kada pernah kita berpikir kenapa orang menjadi maling. Alasan apa? Bisakah jakanya berpikirlah, ini mungkin jadi maling bisa kada sing duitan. Ini mungkin jadi maling terpaksa. Ini mungkin jadi maling karena apa? Karena lingkungannya. Kada pernah ke arah situ, malah maling, pokoknya maling, bangsat, bungo, neraka, jahanam, muar. Terbiasa menggaduh benci, terbiasa menggaduh muar, terbiasa menggaduh marah. Coba belajar melihat sisi positif. Kesian mun laki yang ulakan pan kopi mancap, kesian ulakan kopi buat gula. Nengaran laki ini rupanya liwar penyangitan juga. Lambat dia yang makasih pak mancap nang bini kasihan. Babayam emak antar gitir tabalik. Maka kopi panas katampah maka si laki ini kada sing selawaran pulang dua nih. Kalau melihat kekurangan orang, melihat kesalahan orang, kebencian, muar, apa untungnya jadinya? Meranyau, bangsa, mongol, ada bemata hantu ini, meranyau. Karena yang dipandang kekurangan, yang dipandang kesalahan. Ini tampahan kan lo yubung mulai, derunggut saku nyawan ini.
Tapi jangannya tanpa balik ingat kesiannya inya saking hendak lajunya bedadas menjulung kedingat meren terbalik lalu panas tanpa hak tapi malah nang laki minta rela sayanglah sampai ikam berdadas sampai ikam belaju-laju membawa kopi akhirnya terbalik minta rela benar aku sini dulu sayang ini nang kayak ini nang melihat dan menghargai kebaikan orang. Tapi bila kada melihat sisi positifnya, ya nang tadi meranyau. Nyonak membunuh hendak abang sabda. Ini kebetulan nang laki ini aur berpikiran negatif juga. Mun hendak membunuh tuh nah ambil lading sama sekali bang sabda jangan kopi nang dibalik. Pander lo kada-kada aja. Karena apa? Nih. Kayak apa hendak rukun? Kayak apa hendak kelakar? Mun saling bahasa sambatan, mun saling apa menyenyangit dan merendahkan. Coba kita berpikir yang baik, yang positif. Ada orang jadi imam gatal kasihan. Bismillahirrahmanirrahim. Menggatar, makmum lucu ketawa semuanya. Coba belajar sisi mengerti positif. Berpikir hendak menawarkan orang munnya seorang bang jadi imam kayak apa bisa Allah astagfirullahaladzim Allah wala haula wala quwwata Allah takbir jangan ada tuntung ya nang nangota kada sambat lagi rokok kada berbunyi tidak kada berbunyi sujud kada berbunyi awas sujud jadi jermak kenapa lawas sekali bangkit hilang imamnya. Kita ini sukanya bicara sama nota pelajar biasa nyambat nang baik-baik aja kiri kanan tembak gol jangan menembak gol tadi jaka seorang nang main dia bisa memasukkan ke gawang seorang. Ini kebiasaan kita yang memang hati kita kotor, hati kita rigat. Buktinya rigat ngontung bepender nang kada-kada. Ini banyak. Kalau isinya kopi dituang keluar kopi. Kalau isinya teh dituang keluar teh. Kalau isinya setrop dituang keluar setrop. Kalau hati sudah kotor, yang keluar pun pasti kotor. Kita ukur diri kita periksa diri kita. Nah, melihat orang main bola di TV kayak apa? Oh, mungkinnya ini, mungkin ini. Cara berpikir yang positif, lalu melahirkan pengertian, lalu melahirkan ketenangan. Tapi kalau sudah bungol, ya kanan tapi jangan dikop bungol sampai mahampas TV kan bebungulan lah. Coba di mana mandak dintuhut kada utak lagi TV dihampas ya mbak tuh hanya bungolnya makanya kredit belum lunas lagi kasasangkalan kamu muarang akhirnya meranyau lawan kelakuan model kerasukan. Maka dari karena itu mari kita sama-sama untuk saling memahami orang, mengerti orang. Mun jadi guru itulah melihati murid supaya murid tadi kayak seorang aur bemamai je guru tuh. Sidin melajari Quran jujur, sidin bisa. Murid dikasihan bebaya bisa. Zaid jenang guru. Zaid jenang guru. Ya Allah, Zaid bijinya waktu Nabi mau dikaya diikut hendak ingat Zaid jeneng guru. Mudahan nyawa mati hari ini aja sudah jeneng guru.
Karena memaksakan. Kalau seorang bujur bisa, orang belum tentu seperti seorang. Kayak kita membawa anak kecil, oke, kita bisa berjalan. Mereka belum, kita paksa untuk lari seperti kita. Kasihan inya, kasihlah ho. Kakak anaknya belum bisa berjalan, kasih bungolnya. Berjalan bungolnya. Ini unda sudah bisa, nggak bisa lah bungol. Unda buka nanya, katalah bungol neneknya. Padahal nang bungol siapa? Inya nang bungol. Kakak anak lang kada bisa berjalan, dipaksa berjalan. Orang mengaji, melajari, belum tentu kayak seorang pintarnya. Bisa aja. Ihdinas tua aja. Ini anak jadi Tuhan. Ini hendak mau ubah orang dan harus awak. Ingat, kita hamba. Kita diatur bukan mengatur. Kita belajar mengerti, bukan Tuhan yang disuruh mengerti. Kita menerima, bukan kita yang harus mampu melakukan untuk merubah dan ini dan itu. Kita coba sekedar usaha dan syariat. Tapi kadang-kadang Allah punya rencana lain untuk memberikan yang terbaik buat kita. Apa yang terbaik? Ketika kita belum berhasil melajari orang mengaji, yang terbaiknya apa? Kita datang kepada Allah. Jar Tuhan hendak mendengar doa nyawa, hendak mendengar rajuan nyawa, hendak mendengar gombalan nyawa. Ya Allah, pian jenang kawa, belum kada kawa lagi. Kau yang merubahnya, jadikan inya bisa, pasehakan inya, kawa akan inya, alim akan inya. Sering berdoa ya, ada didangari, kada dikabulkan Tuhan juga. Jadi lalu 10 hari dah berdoa kada kabul, 12 hari kada kabul, sebulan kada kabul. Kenapa? Jar Tuhan hendak tujuh lagi mendengarkan rayuan nyawa tuh nah. Kalau hendak kabulakan, ampe kena berdoa. Selalu berpikir positif, selalu berpikir positif, dan dengan cara mengerti, satu, melihat kebaikan orang, dua, memahami dan mengerti kekurangan orang. Insya Allah hati ini damai, hati ini tenang. Alhamdulillah, kita di bumi Kalimantan Selatan, kita di Banjarmasin telah lama hidup dengan 5 agama dan telah lama menikmati itu dengan saling memahami dan saling mengerti. Kita kada pernah mengganggu orang, orang pun kada pernah mengganggu kita. Dan itu telah lama kita nikmati. Damai, tenang, aman. Jangan sampai hablum minan nas yang kita nikmati, yang kita rasakan kedamaiannya hancur hanya karena muntung-muntung kotor, yang sukanya hanya bicara kejelekan orang, yang sukanya hanya merendahkan derajat orang, yang sukanya hanya menyambati kekurangan orang. Mari kita sama-sama. Mereka disiksa, dipukul, kuliah kesakitan. Kita di surga dengan kenyamanan. Kenapa kita masih ego walaupun di surga? Coba kita peduli dengan mereka. Doakan, ya Allah, orang yang bertobat mudahan kau ampuni. Mereka kita hati kecil pencuri, hati kecil perampok, bahkan hati kecil pelacur. Mereka ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Belajar mengerti. Mungkin mereka belum saatnya, mungkin karena ini, mungkin karena itu. Berpikirlah positif, lalu kalimat doa pun terucap. Daripada berpikir negatif, bungol mana lahong nih, bungol mana perampok nih, bungol mana pencuri nih. Orang pengajian sandal orang dicuntangnya, orang pengajian sandal tuan guru disikatnya. Bungol tambuk bangsa hantu kurang ajar tambunau ada akal. Gerunom. Lebih baik mendoakan, lebih baik mengerti. Nah, mudah-mudahan dengan berkat hablum minallah kita diampuni oleh Allah dosa dan kesalahan. Jangan pernah berpikir negatif tentang Allah. Insya Allah kita memang hamba yang belum sempurna. Kita memang orang yang masih banyak dosa, tapi dengan kada mahwal Allah, mudahan Allah memaafkan kesalahan kita. Mudahan Allah mau meridhai kita. Dengan modal kita jangan mahwal Allah, jangan mempermasalahkan perbuatan Allah. Coba berpikir positif, pasti Tuhan punya alasan Tuhan pasti baik, walaupun aku tidak harus tahu apa bentuk alasan itu.
Walaupun kita bukan sempurna menjadi hamba, tapi kita kadang pernah mempermasalahkan Tuhan. Mudah-mudahan itu menyebabkan kita diampuni dosa dan kesalahan. Yang kedua, kita jaga hablum minan nas. Setidak-tidaknya jangan kita mencoba melihat sisi positif dari diri orang dan belajar mengerti tentang kekurangan orang. Paling kadang mulut ini berkata indah, mulut ini berkata manis, bahasanya pun lemah lembut, hatinya pun berpikir positif. Setidak-tidaknya ketenangan kita dapatkan, kebahagiaan kita rasakan, daripada kita melihat yang negatif di awak orang, terus kadang mengerti terhadap kekurangan orang, muntung pun menyambati, hati pun marah dan benci. Kada ketenangan yang kita nikmati. Kenapa? Karena masuk virus kebencian, masuk virus marah, masuk virus merendahkan, masuk virus menyambati, gibah kita amalkan, merendahkan orang pun kita gawi, akhirnya kada ketenangan. Setidak-tidaknya hablum minallah, kita jadi tenang, hablum minannas, kita jadi damai. Sesungguhnya setidak-tidaknya itu yang kita petik, kita nikmati, seakan-akan kita terjun ke dunia. Allah berikan kita kebun-kebun yang indah. Bergaul dengan Allah sepertinya kita memakan buah yang manis, terasa nyaman di dalam hidup dan kehidupan. Bergaul dengan manusia sepertinya juga kita memakan makanan yang nyaman. Hati ini sepertinya nyaman, tenang, damai. Dan sebagai penutup daripada penutup, mudah-mudahan mari kita mencoba untuk satu, mintakanlah ampun buat diri kita. Ya Allah, ampuni ulun, ampuni ulun. Satu. Yang kedua, disambung, ampuni orang-orang yang berdosa. Sering mengamalkan itu, sering membiasakan itu. Paling kadang kita terbiasa berpikiran positif, terbiasa berbahasa yang bagus, terbiasa berucap yang indah. Ya Allah, ampuni ulun, ampuni orang yang berdosa, maafkan kami semua. Bahasa itu akan membuat kita jadi orang yang setidak-tidaknya berhati dan berakhlak mulia dan agung. Minta ampun, ini aja yang dapat ulun sampaikan, dan minta maaf atas segala kekurangan ulun. Ampuni ulun, ridhai ulun. Terima kasih atas waktu dan undangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين.